Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah if you fine. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditunduk, kayak pintar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai berdoa. Nah, hari ini kita akan belajar di subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, ayo sekarang kalian buka buku temanya halaman 38 ya sayang ya. Oke, sebelum masuk pelajaran, Bu Asy mau bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian mengalami peristiwa atau kejadian yang kalian alami? Mungkin senang, mungkin sedih. Pernahkah? Pernah, pastinya pernah ya saya ya. Nah, jadi pengalaman atau peristiwa yang sudah kalian alami itu adalah yang disebut dengan apa sayang? Pengalaman, karena sudah terjadi. Nah, kalaupun kejadiannya itu sedih, berarti itu adalah termasuk pengalaman yang menyedihkan. Kalau kejadiannya itu menyenangkan, itu termasuk apa sayang? Termasuk pengalaman yang menyenangkan. Ya, benar sekali saya. Nah, sekarang Bu Asy mau tanya, siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Ayo, siapa yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Kira-kira perasaan kalian saat diajak keluarga kalian ke kebun binatang itu sedih atau menyenangkan? Ya, pinter, pasti menyenangkan ya sayang ya, karena di sana banyak hewan. Terus banyak binatang-binatang yang sebelumnya belum pernah kalian temui. Nah, di kebun binatang kalian bisa melihat, bisa menemui ya sayang ya. Pasti menyenangkan ya sayang ya, di sana banyak hewan, ada burung, ada binatang buas, ada banyak sekali sayang di sana ya, di kebun binatang itu. Pasti kalian tuh senang kalau diajak ke kebun binatang karena menyenangkan, banyak hewan-hewan yang belum pernah kalian ketemui dan di sana kalian menemuinya ya sayang ya. Nah, sekarang Bu Asy mau bertanya, kalau kalian jatuh dari sepeda, dari pohon atau jatuh dari bangku, nah kira-kira itu menyedihkan atau menyenangkan sayang? Nah ya, sedih kan? Pasti sedih. Nah, yang sedih-sedih itu disebut dengan pengalaman yang menyedihkan. Nah, selain itu juga kalau di kebun binatang, Bu Asy mau tanya, kalian pernah tidak melihat ada gambar yang kamera disilang, terus makanan dicoret? Nah, itu adalah tata tertib atau aturan yang harus kalian taati saat berkunjung ke kebun binatang ya. Kalian tidak boleh yang namanya melanggar sayang. Jadi di kebun binatang itu apa sayang? Ada aturannya. Yang pertama, tidak boleh memberi makan binatang yang ada di kebun binatang. Kenapa nggak boleh, Bu? Karena apa sayang? Nanti bisa-bisa kalau keracunan nanti kalian bertanggung jawab. Kalau binatangnya mati atau sakit, nah itu akan merugikan pihak kebun binatang sayang ya. Jadi tidak boleh memberi makan sembarangan, tidak boleh memberi makan tanpa izin ya. Kalau diizinkan baru boleh, tapi kalau tidak diizinkan, ada aturannya, kalian tidak boleh melanggar aturan tersebut. Yang kedua, menjaga kebersihan. Jadi tidak boleh yang namanya membuang sampah sembarangan. Karena diingat apa sayang? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kalau iman kalian baik, bagus, nah pasti kalian apa sayang? Bisa yang namanya apa?
membuang sampah pada tempatnya, tidak dibuang sembarangan. Kalau dibuang sembarangan nanti akibatnya apa? Bisa kotor, bisa bau, bisa menyebabkan datangnya nyamuk, bisa apa sayang, yang demam berdarah, nanti akan merugikan kita sendiri ya. Selain itu juga kalian tidak boleh yang namanya menyentuh-nyentuh binatang yang ada di kebun binatang. Akibatnya apa? Kalau disentuh, saat tidur disentuh, kalian ganggu, bisa ngamuk. Kalau marah gimana nanti? Tangan kalian bisa dimakan atau dicakar. Nah, tidak boleh sayang ya. Kalian harus menaati yang ada di kebun binatang. Aturannya harus kalian taati. Itu adalah peraturan yang ada di kebun binatang. Selain itu, misalkan kalian sedang main yang namanya ular tangga. Nah, kalau main ular tangga itu harus apa sayang? Harus berurutan sesuai kocokan ya, tidak boleh asal-asalan gitu ya. Nanti misalkan 2 orang atau 3 orang yang bermain, kalian harus gantian, tidak boleh sembarangan langsung. Misalkan Bu Asi lagi nggak boleh, misalkan habis Bu Asi terus Angga terus Riu gitu, misalkan Bu Asi main bertiga ya, jadi harus urut. Nah, urutannya itu harus sesuai dengan jalan yang kocokan itu tersebut ya sayang ya, tidak boleh asal-asalan jalan, harus menaati peraturan. Itu adalah aturan saat permainan yang ada di kebun binatang. Nah, di rumah misalkan ada peraturan juga, kalian harus menaatinya. Kalau tidak ditaati nanti akan dapat apa, punishment atau apa sayang? Atau hukuman, nanti akan diberi hukuman ya sayang sama orang rumah. Kalau sedang bermain berarti sama teman yang memberi hukuman. Kalau di kebun binatang nanti pihak kebun binatangnya yang memberi hukuman kepada kalian atau memberi denda ya sayang ya. Nah, selain itu, saat kalian curang dalam permainan ular tangga, kalian harus apa sayang? Meminta maaf sama teman. Tidak boleh seperti itu ya. Kalau dalam permainan itu tidak boleh yang namanya curang. Harus adil ya, sesuai dengan kocokan dan sesuai aturan yang ada di dalam permainan tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh main curang-curangan. Bu, kalau curang gimana Bu? Nanti akan diberi hukuman ya. Karena manfaat dari jika ada teman kalian yang curang tadi, kalau meminta maaf, kalian wajib apa sayang? Wajib memaafkan, tidak boleh tidak ya, harus wajib memaafkan. Karena kalau bermusuhan atau marah-marahan, itu adalah sifat dari siapa? Dari setan ya. Kira-kira siapa yang mau temenan sama setan? Bu Asi nggak mau ya. Nah, jadi Bu Asi nggak mau yang namanya teman sama setan, nggak boleh marah-marah lama-lama, nggak boleh kelewat dari berapa hari sayang? Nggak boleh kelewat dari 3 hari, nggak boleh ya sayang ya. Itu sama dengan kalau lebih dari 3 hari berarti memutuskan tali silaturahmi, nggak boleh itu ya sayang ya. Kalau kalian marah lama berarti kalian itu termasuk temennya setan ya, karena Bu Asi nggak mau ya. Nah, kalian harus wajib memaafkan. Nah, manfaatnya apa kalau kita saling memaafkan? Manfaatnya banyak sayang. Bisa ini rukun, terus tenang, damai, banyak teman. Coba kalau sering marah-marah siapa yang mau berteman? Nggak ada kan sayang ya? Nggak mau. Terus menghapus rasa bersalah kalau kita minta maaf, terus dapat menyelesaikan masalah. Itu ya sayang ya, itu adalah manfaat dari apa? Dari apa sayang? Ya pinter, dari memaafkan ya benar. Nah, itu adalah materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan sama Bu Asi ya sayang ya. Nah, sebelum Bu Asi akhirin, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa penutup belajar ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa ya videonya ditonton. Apabila belum paham, tanyakan sama Bu Asi. Nah, sekian dari Bu Asi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.